warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala ibadihi alladzina istofa wa ala alihi wa sahbihi wa man syara ala najihi faqad iktada. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Yang sama-sama kami hormati Ketua AMM Banyuraten Mas Yanu dan teman-teman, kemudian Ketua Pengajian atau Ketua Pemuda Cokrowijayan nggih. Kemudian juga teman-teman yang insya Allah semua yang ada di sini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat serta salam kita aturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, para pengikutnya. Insya Allah kita akan memperoleh syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin. Baik teman-teman yang dirahmati Allah, saya sangat senang sekali pada malam hari ini bisa membersamai teman-teman kita belajar bareng ya, karena ini adalah temanya pemuda-pemudi ya, dan pas hari Sumpah Pemuda Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 ya, 94 tahun yang lalu ya, kita pemuda-pemudi ya, itu mereka itu berkumpul ya toh, mereka itu mendeklarasikan bahwa mereka itu pemuda yang siap melakukan perubahan ya, seperti itu. Oke, kita generasi yang mana ini kira-kira? Ada yang lahir tahun 2000? Ada nggak? Oke. Ada yang tahun 2010-an? Tahun gajah. Oke. Ada yang 1980-an? Ada ya? Oke. 1990-an? Oke. 2000? Ya, milenial. Generasi milenial tahun 2000-an ya. Kemudian generasi Z. Nah, yang paling banyak mungkin ya generasi Z. Ya, generasi Alpha mungkin sekarang ya. Mungkin teman-teman ini generasi Y sama generasi Z. Nah, seperti itu nggih. Kalau generasi baby boomers itu nenek moyang kita gitu ya. Ya, ayahnya kakek, ayahnya nenek, mungkin namanya generasi baby boomers. Ya, lahir tahun 1960-an. Ya, boom. Ya, banyak anaknya biasanya. Tapi alhamdulillah biasanya sehat-sehat. Ya, itu teman-teman. Nah, ini kita mengalami seperti ini teman-teman. Ya, saat ini kita mengalami era seperti ini. Dulu TV itu masih sangat sederhana, cembung gitu ya, layarnya cembung. Ya, kemudian pindah ke LCD, kemudian sekarang pindah ke LED. Ya, bahkan besok ya mungkin memancarkan air itu bisa kita nonton TV di situ. Ya, itu teman-teman. Jadi bisa dibesarkan. Oh, dibesarkan. Oke, sip. Sebentar ya. Saya besarkan. Ya. Sudah ya? Oke. Ya, kelihatan ya? Oke. Baik. Ini teman-teman, kita mengalami revolusi industri seperti ini. Ya. Ya, kita mengalami perubahan zaman. Ya, kita mengalami perubahan zaman. Ya. Oke, teman-teman. Sekarang itu revolusi industri ya, 4.0 atau 5.0 bentar lagi. Ya, tandanya apa? Semua bisa pakai HP. Ya. Pesan makanan pakai HP bisa. Kemudian mau ke Solo naik KRL cukup pakai HP. Ya, pijet juga pakai HP. Piye Mas pijete nganggo HP. Oke. Ya teman-teman yang dirahmati Allah ya. Nah, ini dia. Ya, saat ini kita sedang di era disrupsi. Apa itu? Angel banget ya Mas bahasanya. Oke, teman-teman, ya saya ini lahir 1988. Jadi masa kecil saya itu anak 90-an. Yang HP itu masih, mohon maaf, bandem segawan itu loh ya. Jadi masih bisa untuk balang itu loh. Ya, itu HP dulu zaman saya kecil, zaman saya SMP itu. Nah, saya itu berasal dari perbatasan Bener dan Tambak.
Ya, Jalan Godean, Mirota Kampus ke utara itu. Ya, jadi di situ. Ya, masa kecil ya tahu sendiri ya di sana pemudinya ya, Masya Allah ya. Makanya saya sekarang pindah di jauh di Patran sini ya. Jauh sekali ya. Saya itu sering jamaah di sini teman-teman ya. Saya sering jamaah di sini. Jadi saya merasa saya sangat dekat sekali sama masyarakat Cokrowijayan, wabil khusus Masjid Al Mujahidin. Seperti itu ya. Saya senior Bapak Dr. Samianto ya, beliau ya luar biasa ya. Beliau mentor saya, guru saya. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah ya, ini ya Internet of Things ya, kemudian teknologi ya, sekarang itu luar biasa. Perkembangannya itu maju pesat sekali ya. Kita nggak bisa bayangkan dulu waktu ngirim email itu ya, waktu mengirim surat itu berminggu-minggu ya. Sekarang cukup per detik hitungannya ngirim surat ya, pakai WA, kirim sudah, text file sudah selesai. Ya, teman-teman, kalau dulu zaman saya Masya Allah masih nulis surat gitu ya, Masya Allah luar biasa. Oke. Nah, itu zaman saya dulu. Ya, teman-teman yang dirahmati Allah, ya, sekarang ya teknologi itu sangat pesat sekali. Apa akibatnya? Nah, ini teman-teman. Ada akibatnya. Gimana? Ya, namanya hari sickness. Jadi kita itu ya sakit karena kita itu dituntut waktunya harus seperti ini. Jadi malah stres ya. Stres betul. Banyak ya orang yang stres. Ya, tetangga saya di Dusun Tambak itu ada yang sudah diabetes. Padahal usianya baru 14 tahun. Sudah di ICU. Saya, C melihat, you kamu. ICU saya melihat kamu di rumah sakit. ICU. Gitu ya. Itu teman-teman. Ya, Masya Allah. Sudah menderita apa? Dia diabetes. Ya, sudah menderita penyakit gula. Nah, ini akibat apa? Salah satunya adalah akibat apa? Teknologi, semua serba cepat, serba instan. Ya, makanya kita kena penyakit ini teman-teman sekarang itu ya. Oke. Ya. Nah, ini saya nanti bagikan ke teman-teman. Akibatnya apa? Nah, ini adik-adik kita ya toh, kalau ditanya, "Dek, nggak nyaut." Ya, karena sibuk HP, sibuk laptop dan lain sebagainya. Masya Allah. Ini adalah tantangan kita teman-teman ya. Sekarang itu ada anak yang matanya sakit ya, Masya Allah sakit ya, merah, dan ternyata harus memakai kacamata khusus ya. Kenapa? Karena kebanyakan main HP, wabil khusus di tempat yang gelap ya, itu teman-teman. Nah, oke, next. Nah, ini tantangan pemuda saat ini. Nah, ini Sumpah Pemuda ya. Nah, teman-teman ya, kalau disebut pemuda, pemudinya juga ikut ya. Oke, jadi tidak hanya laki-laki, perempuan juga disebut pemuda ya, pemuda-pemudi gitu ya. Oke. Nah, apa tantangannya kira-kira? Oke, yang pertama. Nah, ini. Ya, pacaran, berkholwat, naudzubillah ya. Takrobu ya, al-korbu ya, seperti itu. Nah, itu no. Ya toh? Tapi kalau seneng sama orang itu boleh. Tapi Islam mengatur semuanya itu. Kalau seneng nanti ada saatnya, silahkan disertai dengan pernikahan. Ya toh? Seperti itu. Banyak ya remaja sekarang, Masya Allah ya, sudah sangat cepat sekali perkembangannya. Ya, bahkan sekarang muncul bayi ajaib. Ya. Ya, banyak. Naudzubillahi min dzalik. Januari nikah, April sudah akikahan. Itu berapa bulan? Ya, itu naudzubillah. Teman-teman, ya sebagai seorang pemuda-pemudi harus tahu ya bahwa sangat berbahaya sekali bahwa kita itu berkholwat ya dan lain sebagainya. Maka dalam Islam itu diatur. Silahkan senang sama orang asalkan serius dengan dia. Jangan mendekati seorang kalau kita tidak serius. Gitu ya. Itu intinya apa? Kalau orang pacaran itu cintanya itu masih semu. Ya, ini ada yang sudah menikah? Sudah ya? Pada belum menikah? Oke. Ada yang sudah menikah, teman-teman?
Belum, ya. Ya, semua akan menikah pada saatnya gitu ya. Ya, maka apa? Witing mulya jalaran karena dia itu wani rekoso. Witing tresno jalaran wani piro. Enggak bersana. Jadi teman-teman, jadi insya Allah ya semua akan menikah pada saatnya. Jodoh, mati, rezeki tidak akan ada yang tertukar. Ya, itu harus kita yakini. Jodoh, mati, rezeki itu sudah ditetapkan oleh Allah. Ya, pacaran 8 tahun nggak jadi banyak, pacaran 10 tahun nggak jadi banyak. Akhirnya apa? Ditikung sama temennya. Wah itu ya nikungnya apa? Di sirkuit Mandalika itu ya, Masya Allah luar biasa. Lamarannya di sana soalnya ya. Udah pacaran 5 tahun, pacaran 10 tahun, tapi tidak jadi. Naudzubillahi min dzalik. Yang penting pasti, yang jelas pasti ya kita akan menikah, kita akan melamar. Ya, seperti itu. Oke, kemudian ini tantangannya teman-teman. Drug itu obat-obatan, pil koplo, kemudian narkoba, ya toh, topi miring, AO, kemudian banyak sekali ya, anggur merah, ya, red label, kemudian kontru dan lain sebagainya. Kok jenengan tahu mas? Enggak, dulu saya cuma tahu aja, tapi alhamdulillah ya saya tidak pernah minum. Ya, nah ternyata ya data kepolisian mengatakan apa? Orang yang senang mengkelitih itu 95% itu dia itu mengepil koplo. Mereka itu kalau nggak mengepil koplo, mereka itu minum minuman keras. Makanya minuman keras itu dilarang di dalam agama Islam. Minuman keras itu bahasa Arabnya apa? Zam-zam londo. Itu ya. Dan lain sebagainya. Oke teman-teman ya. Ya, jadi no drugs. Ya, ini menghancurkan kita. Naudzubillah. Jangan sekali-kali dekati ini. Ya, dekati itu nggak boleh, apalagi memakannya, apalagi mengkonsumsinya. Naudzubillah. Ya, kasihan. Nanti bisa kecanduan, edik, ya. Itu sangat berbahaya, teman-teman. Ya, oke. Jadi, ini insya Allah kita akan menjauhi yang namanya molimo, ya. Molimo itu apa? Monem gitu ya. Oke. Oke, good. Masa muda bekalnya apa kira-kira? Saya pernah ditanya ini, Mas. Bekalnya apa, Mas? Nasi ayam 10.000 di Padang Unggur ya. Di Padang Patran itu 10.000 ya, enak banget. Teman-teman, ya, ini saya sampaikan. Ya, alhamdulillah saya sharing pengalaman sama teman-teman ya dari S1 sampai saya S3, alhamdulillah saya itu gratis kuliahnya. Iya, makanya teman-teman, ya saya pengen teman-teman itu ada yang banyak semuanya bahkan di sini yang ngaji di sini dapat beasiswa. Amin ya. Kalau dapat beasiswa itu sangat ringan sekali. Ya toh? Orang tua bangga, kemudian kita itu juga bangga. Ya toh? Kalau kita dapat beasiswa. Wah ya, teman-teman saya semua mendoakan ya, mendoakan semua yang ada di sini. Bismillah, kita semua dapat beasiswa. Ya. Kalau perlu saya mungkin sebulan berapa kali nanti akan memberikan pelatihan cara dapat beasiswa. Allahumma amin ya. Alhamdulillah, dulu saya S1 beasiswa di Universitas Al-Azhar Kairo, kemudian S2 di University of Islam Nation. Mana itu? Universitas Islam Nation. UIN Sunan Kalijaga. Kemudian saya dapat beasiswa di University of Malaya, ya, Malaysia. Oke, teman-teman ya. Teman-teman saya doakan semua yang di sini dapat beasiswa. Allahumma amin ya. Kapan-kapan kita tips-tips meraih beasiswa. Oke? Oke. Apa yang perlu disiapkan kaum milenial? Nah, kita itu siapin apa toh? Coba lihat. Ya, Imam Al-Qurtubi mengatakan Allah alladzi khalaqakum min dhafin. Allah menciptakan kita dalam keadaan lemah. Dulu kita bayi, kita nggak bisa apa-apa. Kemudian kita itu setelah lemah jadi kuat. Ya, sekarang ini teman-teman kuat semuanya karena pemuda-pemudi. Ya, kemudian nanti kita akan melemah lagi. Ya enggak? Iya, nanti kita akan lemah lagi ketika apa? Kita sudah tua. Kita sudah kulitnya itu keriput, rambutnya putih, kemudian kita sudah lemah.
Ya, ada cara untuk mempermudah kita. Dengan apa, Mas? Suntik stem cell. Suntik stem cell itu suntik yang menyebabkan orang itu masih muda, makin muda dia. Ya, ini di Korea, di Jepang itu ada. Ya. Kalau yang di bawah itu ada namanya suntik DNA salmon. Suntik DNA salmon itu yang kedua pilihan yang tidak mahal, nggak terlalu mahal. Yang pertama ini suntik stem cell ini mahal sekali. Yang kedua, suntik DNA salmon ini sekitar 15 jutaan sekali suntik. Lumayan. Ya, ibu-ibu di kampung saya itu mengatakan, "Mas, ojo DNA salmon. DNA iwak sepat wae ono ora?" Ra ono mboten enten Ibu, gitu kan. Besok kalau Ibu meneliti, insya Allah bisa. Makanya artis-artis itu pada suntik DNA ikan salmon. Kenapa DNA ikan salmon? Ikan salmon itu ikan yang sangat tinggi proteinnya, tinggi gizinya. Makanya termasuk ikan yang paling mahal, ya enggak? Makanya kalau beruang itu makan ikan salmon, dia bisa nggak makan mungkin sehari 2 hari, ya mungkin bisa berminggu-minggu. Kenapa? Karena protein ikan salmon itu luar biasa. Makanya sama orang timur diambil DNA-nya, kemudian disuntikkan kepada manusia, dan itu sangat luar biasa teman-teman hasilnya. Saya dulu pernah penelitian di Universitas Undip mana ya? Undip itu Semarang. Kemudian pernah juga di Unpad di Bandung. Ya, di situ saya menemukan ikan lele dumbo itu yang 4 kali lebih besar dari lele dumbo biasa. Ya, kalau kutuk, iya, ya itu lele, yang itu lelenya itu lebih besar dari lele dumbo. Itu caranya gimana? Sekarang teknologi luar biasa teman-teman. Oke, nah ini lambang keimanan ini Nabi siapa kira-kira? Nabi siapa? Betul, Nabi Yusuf. Bukan Nabi Lut. Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu lambang keimanan pemuda teman-teman. Kenapa? Karena Nabi Yusuf itu seorang laki-laki dan tidak ada ceritanya laki-laki di berita itu ya, laki-laki diperkosa oleh 5 wanita dan tidak ada beritanya. Yang ada itu sebaliknya, ya enggak? Karena Nabi Yusuf ini laki-laki, maka Nabi Yusuf ini luar biasa. Dia nggak mau, dia akan dijebloskan dalam penjara. Nabi Yusuf ini, ya. Makanya apa? Kata ulama, setengah dari kegantengan pria diborong oleh Nabi Yusuf. Setengah itu masih dibagi seperempat, dibagi sepertiga, bagi yang orang yang mau hidup, kemudian orang yang setelah sekarang ini masih hidup, kemudian orang yang nantinya akan hidup. Itu masih kalah sama kegantengan Nabi Yusuf. Makanya dulu guru saya di Mesir mengatakan Nabi Yusuf itu kalau ada seorang wanita yang belum haid melihat Nabi Yusuf langsung haid dia. Iya, betul. Saking gantengnya Paul, saking orang itu melihat itu, wah luar biasa ini Nabi ini. Ya, luar biasa. Makanya apa? Ketika itu Nabi Yusuf menjadi lambang keimanan pemuda. Seorang pemuda laki-laki diajak tapi nggak mau. Nah, ini baru luar biasa. Nah, gitu ya. Kalau ada yang seperti itu, berarti dia itu mirip Nabi Yusuf. Wah. Oke ya. Masya Allah ya. Saya doakan ya keimanannya seperti Nabi Yusuf. Ya. Yunus yang dimakan ikan itu ya. Oke. Nabi Yusuf ya. Nabi Yusuf ini ya diingini oleh ratu ya toh, istri raja ya yang itu sangat cantiknya luar biasa seperti Cleopatra ya toh, cantiknya. Jadi orang Arab itu teman-teman, orang Arab itu kalau sangat cantiknya itu cantik sekali. Tapi kalau sudah punya anak itu sudah tidak cantik, artinya pudar ya kecantikannya. Makanya istri raja ini Zulaiha ini tidak punya anak dan selalu dibiarkan menjadi gadis. Luar biasa, ya toh? Ya beda sama orang Indonesia. Orang Indonesia itu kalau ini ya dia awet, ya. Tapi kalau orang Arab ini cantiknya itu nggak awet, ya. Beda sama orang Indonesia yang awet sekali, gitu ya. Oke, kemudian apa lagi? Ya, ini coba lihat. Ini apa kira-kira? Iktikaf di Masjid Mujahidin? Enggak. Ini ya kisah Ashabul Kahfi.
Pemuda yang dipaksa untuk kafir, dikejar-kejar oleh raja yang bernama Raja Dikianus. Ya, dipaksa untuk kafir, kemudian masuk ke dalam gua sampai tidurnya 309 tahun lamanya. Begitu keluar, uangnya itu sudah tidak laku, teman-teman. Ini keajaiban, ini namanya karomah. Apa namanya? Karomah. Karomah itu di bawahnya mukjizat. Ya, kalau mukjizat itu untuk nabi dan rasul, kalau karomah itu untuk orang yang soleh. Jadi teman-teman semakin soleh dan solihah akan memperoleh fadilah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti Allah menolong teman-teman. Kalau teman-teman itu soleh, kalau teman-teman itu bertakwa kepada Allah, pasti ada jalan keluarnya. Allahumma amin. Oke. Nah ini ya hadis tentang pemuda. Ada 7 golongan yang akan dapat naungan. Salah satunya adalah pemuda yang selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah ibadahnya bagus, hatinya itu terpaut dengan masjid. Di Magelang itu ada seorang pemuda ya, usia masih 28 tahun, ngepit sampai Mekah. Mas, saya naik gowes ratau tekan Magelang ya, ratau tekan luar kota ya. Tapi ini seorang pemuda itu bersepeda selama hampir 8 bulan. Beliau ini sampai ke Mekah. Masya Allah teman-teman. Ya, sejauh apapun diri kita itu dengan Baitullah, kalau hati kita itu ada Allah, pasti kita akan sampai. Tapi sedekat apapun rumah kita dengan masjid, tapi kalau kita nggak ada sama sekali Allah di dalam hati kita, nggak akan berangkat ke masjid. Ya nggak? Teman-teman di sini semuanya itu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya begitu ada pengajian datang. Nah, gitu ya. Insya Allah ya. Jarang sekali yang pemuda yang begitu diundang kemudian datang. Di kampung saya sudah jarang sekali. Kalau sudah SMP, SMA, kuliah sudah nggak mau ke masjid. Ya, nanti begitu ke masjid itu setelah mereka meninggal. Sholatnya itu di depan imam gitu ya, disolatkan maksudnya ya. Luar biasa teman-teman. Makanya apa? Sebelum kita disolatkan di depan imam, maka kita itu sholat di masjid. Allahumma amin. Oke. Nah, sahabat yang sukses di usia muda, ya, yang pertama Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Zubair, Zaid, Ubaidah, Abdurrahman bin Auf, ya. Oke. Nah, ini berilmu sebelum beramal. Oke. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu dengan beberapa derajat. Jadi teman-teman datang ke majelis ini, datang ke masjid ini dalam rangka untuk mencari ilmu, Allah percepat jalannya teman-teman menuju surga. Ya. Adik-adik, adik-adik karena usianya di bawah saya ya teman-teman ya. Teman-teman mau masuk surga? Mau berangkat besok pagi? Loh, dari mau? Jare gelem. Ya, oke. Mau berangkat enggak? Nggak, nek berangkat saya catat ini. Gimana? Oke. Ya, enggak apa-apa ya. Pemuda itu luar biasa ya. Ada penelitian. Ternyata chance untuk meninggal itu ya, yang paling banyak itu pemuda-pemudi. Pemuda terutama. Ya, kenapa? Karena pemuda ini ya aktivitasnya luar biasa. Yang meninggal di stadion rata-rata pemuda-pemudi, ya toh? Yang meninggal kebut-kebutan di jalan muda. Yang melakukan aborsi kemudian meninggal pemudi, ya. Jarang nenek-nenek yang aborsi, gitu ya. Jarang, ya. Kakek-kakek yang kebut-kebutan di jalan, tetek di jalan jarang. Makanya apa? Pemuda-pemudi ini chance-nya paling besar untuk meninggal. Tapi begitu dia itu ya berilmu, insya Allah dia berada di jalan Allah ya. Man yuridillah bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah hendaki kebaikannya, Allah mudahkan dalam masalah agama. Oke. Ya, ini education ya, kata siapa ini? Nelson Mandela yang sudah wafat. Ya, pendidikan. Teman-teman harus melanjutkan pendidikan. Ya, bagaimanapun caranya, insya Allah orang tua kita ridho kalau kita itu meneruskan pendidikan ke jenjang berikutnya. Dulu saya juga matur kepada orang tua saya, ya, Bu, saya pengen
sekolah? Ya, saya berdiri aja ya. Oke. Saya pengen sekolah, Bu. Kemudian orang tua saya mengatakan, insya Allah, ya saya restui. Wes, ya, tak pengestuni. Wah, ya, saya mengatakan jangan hanya pengestu, ya, tapi juga sangu gitu ya. Nah, kemudian saya, Bismillah, saya dengan izin orang tua, teman-teman saya melanjutkan kuliah. Teman-teman yang sekarang ini SMA, Bismillah, melanjutkan kuliah. Yang teman-teman yang S1, Bismillah, melanjutkan ke jenjang S2. Ya, begitu seterusnya. Sampai kayak Dr. Samianto. Ya, Dr. Samianto itu sampai S3. Ya, S1, S2, S3. Ya, oke. Ini siapa ini teman-teman? BJ. Iya, BJ Habibie. Kalau BJ aja. BJ Baharudin Yusuf. Ya, beliau ini termasuk orang paling pintar di Indonesia. Ya, EQ-nya 220. Di atas rata-rata. Mas Yanu ini EQ-nya 240. EQ-nya sekeluarga maksudnya. Dan bercanda Mas Yanu. Saya juga sama ya. Ternyata saya sama keluarga IQ-nya baru dapat 230. Ya, kakak saya, adik saya, ibu saya, bapak saya. Jadi per orang dapat berapa teman ya? Jadi itu teman-teman ya. Beliau mengatakan seandainya saya diberi ilmu, saya akan sangat senang sekali kalau saya bisa ilmu agama. Agama ini cakep banget teman-teman ya. Oke? Oke. Investasi terbaik sekarang pemuda itu ya pengennya suksesnya instan. Saya pengen kaya instan, saya pengen ini instan, ya pengen ini instan. Jangan-jangan hidupnya instan nanti, ya jangan sampai teman-teman. Oke, ini apa ini? Oh iya. Jawa Pak itu Pak. Ya, ya. Jadi ya, investasi bodong. Ya. Dulu saya tahun 2010 pernah investasi, ya, tetapi ditipu oleh teman saya. Teman saya itu lari bawa uang miliaran. Ya, termasuk uang saya, tapi uang saya nggak terlalu banyak. Ya, makanya saya alhamdulillah sampai saat ini saya tahu mana investasi yang baik, mana investasi yang tidak baik. Ya. Investasi terbaik, nah akhirnya jadi kayak gini. Ya lah. Dicekel polisi. Ya, iya. Ini bukan Rizky, tapi ini Doni sama Indra Kents. Ya, mudah-mudahan Allah mengampuni Doni Salmanan karena Doni Salmanan itu orangnya baik ya, meskipun dia itu menipu orang gitu ya. Ya, berarti orang nggak baik. Berarti nggak baik. Karena dia itu oknum dan dia itu juga objek. Nah ini, sebentar ya. Investasi terbaik itu investasi ilmu. Ya, investasi ilmu, investasi soft skill kita. Teman-teman silakan latih soft skill Anda. Teman-teman yang ingin jualan di medsos, itu bagaimana caranya meningkatkan jualan di medsos. Bagaimana kita memanfaatkan media sosial. Sekarang itu eranya medsos. Bisnis kalau nggak ada di internet itu susah nanti berkembangnya. Makanya ini sangat luar biasa. Ya, peluang bagi teman-teman. Ya, oke. Ini siapa ini? Mas Kulo Mas, bukan. Ini namanya Aang, ya, Aang Permata. Ya, beliau ini sudah kerja, gajinya puluhan juta. Kerja di perusahaan terbaik di gas, tapi pulang ke dusunnya, pulang ke desanya untuk membangun bisnis dan bisa bermanfaat untuk masyarakat. Buat apa kita itu kaya kalau kita itu hidupnya egois? Buat apa kita itu kaya kalau kita itu kekayaan kita itu nggak manfaat sama orang lain? Itu nothing. Itu kayak nggak ada ini ya. Buat apa kita punya ilmu tapi kita itu nggak sebarkan pada orang lain, teman-teman? Iya nggak? Iya. Teman-teman kalau punya ilmu sebarkan. Maka ketika kita menyebarkan ilmu dapat pahala. Ya, seperti orang yang belajar. Ya, itu dapat pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang punya keripik. Ya, keripik itu ya, jadi ikan yang dibuang itu kemudian dijadikan keripik. Ya, ini luar biasa. Ini siapa ini?
Sering live ini di IG. Siapa? Siapa kira-kira? Siapa? Aswin Yanuar. Nanti di add silahkan. Beliau ini, oh nggak kenal, oke. Beliau ini ya setiap bulannya itu punya target 2 miliar untuk sedekah. Wah, oke banget ya mas. Iya. Karena beliau ini keuntungannya banyak. Dulu hanya lulusan SMP, tapi karena beliau ini sukses, berkah ilmunya, hartanya juga dirasakan oleh masyarakat. Ya, orang yang left itu ya yang membutuhkan itu dikasih uang sama dia. Hebat sekali ya, luar biasa. Ya, nanti setelah ini add IG-nya, kemudian siapa tahu ketika live Anda berhasil menebak jawaban, Anda dapat beruntung uang. Kadang-kadang dikasih 1 juta, 2 juta ya. Dan kalau memang kita butuh-butuh banget, ya kita akan dikasih uang bayar sama beliau. Ya, beliau ini orang Surabaya, ya dulunya juga pernah ngamen, tapi beliau ini bonek. Beliau ini sangat semangat sekali. Ya masih muda, tapi kekayaannya itu sangat bermanfaat bagi sesama. Oke? Nah ini namanya Aswin ya, Januar. Ya masih muda. Ya, alhamdulillah. Teman-teman saya harap besok sukses semua ya di sini ya. Ini siapa? Stephen. Stephen ini ya orang yang meninggal dalam keadaan berdakwah kepada Allah. Meninggal dalam keadaan apa? Berdakwah kepada Allah. Ya, berdakwah kepada manusia itu berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Stephen ini pernah menyumbangkan 12 miliar hartanya untuk membantu Covid. Ya, untuk membantu korban Covid, untuk membantu masyarakat. Jadi teman-teman, seseorang itu akan diwafatkan sesuai dengan kebiasaannya. Teman-teman ingat, seseorang itu akan diwafatkan menurut kebiasaannya. Kalau kebiasaannya bagus, insya Allah dia husnul khotimah. Saya punya teman satu kerja, ya beliau pegawai di kampus, meninggal dalam keadaan tidur di pesawat. Meninggal dalam keadaan tidur di pesawat setelah menunaikan ibadah umroh. Masya Allah, luar biasa ya. Iya. Setelah melaksanakan ibadah umroh, pulang belum sempat ketemu keluarganya, meninggal di pesawat. Baru 1 detik ngomong sama sampingnya, kemudian dia tidur, akhirnya bablas. Seperti itu ya. Masih muda, ya tahu masih muda. Makanya orang muda itu tidak menjamin akan hidup terus. Orang yang tua itu tidak akan menjamin untuk meninggal besok pagi. Ya, bisa jadi orang yang sehat itu meninggal, bisa jadi orang yang sakit itu sembuh. Semua itu tergantung sama Allah. Yang penting keimanan kita, teman-teman. Ya enggak? Oke. Saya pernah melihat orang meninggal juga keadaan sujud. Sujud di Masjidil Nabawi di Madinah Al-Munawwarah. Nah, ketika itu sholat taraweh. Pernah saya sampaikan ya Mas ya? Pernah sampaikan Mas Janu? Belum? Belum ya? Oh lupa. Iya. Jadi ketika itu teman-teman 3 sof di depan saya itu orang meninggal dalam keadaan sujud. Nah, nek taraweh ini neng Timur Tengah itu suwe banget teman-teman. Lama sekali. Sampai hampir 3 jam. Saya dibaca itu surat Al-Baqarah, surat Yasin, surat Al-Kahfi. Jadi 1 juz. Makanya mahasiswa seperti saya itu kadang-kadang nggak kuat mencari musola al-ikhlas yang dimana harus ikhlas bacaannya. Gitu ya, gitu. Dulu saya gitu teman-teman. Jadi ketika saya itu cari musola ikhlas, ternyata ketemunya sama orang Indonesia, sama teman sendiri gitu ya. Loh di sini toh, iya ya. Yuk kita mendirikan ya jamaah sendiri yuk. Wah, seperti itu ya. Itu di Timur Tengah. Ya memang kalau sholat tarawih itu hampir 3 jam dan itu lama sekali. Kalau itu dibawa ke Masjid Cokrowijayan Al-Mujahidin sini, saya yakin hari kedua Ramadan itu sudah bubar. Gitu ya. Oke. Takbiran langsung gitu ya. Oke. Oke teman-teman, gitu ya. Oke. Ini sangat menginspirasi kita. Ya, kok Stephen ya mu'alaf. Mu'alaf. Makanya kadang mu'alaf itu imannya lebih kuat teman-teman. Kenapa? Dia ingin mengganti kesalahan yang telah lalu daripada orang yang dari lahir Islam, ya toh?
enggak salah. Dari lahir Islam ya toh. Kemudian dia itu apa? Dia itu nggak pernah sholat, nggak pernah ngaji. Masya Allah, bedanya apa kira-kira? Nah, ini lebih kuat ya, seperti itu. Ini siapa ini? Betul, Rahmawati Ustaz. Beliau ini berbicara di PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ya, berbicara, beliau itu mewakili AIC Indonesia. Ya, beliau ini masih muda juga, ya, dosen UMY. Ya, Universitas Damping Mengidul gitu ya. UMY ya, UMY ya. Ada yang kuliah di UMY? Enggak ada ya? Enggak di Buana ada? Ada yang di Unisa? Ada yang di Unisa? Oke. Ada yang di Unisa? Bapak sini? Enggak ada ya? Insyaallah. Unisa menerima beasiswa tahfidz. Menerima beasiswa bidik misi, beasiswa banyak yang ditawarkan. Makanya teman-teman bismillah masuk ya, sana ya. Nanti ketemu Bapak di sana. Iya, mungkin saya ngajar juga, tapi ya nanti kita ketemu insyaallah ya. Allahumma amin. Nah, beliau ini masuk ke Rohingya yang kalau lembaga-lembaga itu susah untuk masuk ke Rohingya. Beliau ini sholatnya itu pakai isyarat. Kenapa pakai isyarat? Kalau beliau ini sujud, nanti sama tentaranya dibunuh bisa. Ya, sama tentara di Rohingya ketika itu, Myanmar gitu ya. Oke. Ya, karena sangat kejam sekali, maka sholatnya itu harus pakai isyarat. Ya, kalau nggak pakai isyarat harus gini, nanti ketahuan, nah, dia Islam langsung dibunuh. Nauzubillah min dzalik. Ya. Ini apa ini? Pesantren. Ya, pesantren bule. Pesantren pertama di Amerika. Amerika itu mana? Kulon Progo. Ya, Kulon Progo ya, Amerika itu ya. Oke. Kalau Turki mana Turki? Turi Kidul. Oke, teman-teman saya doakan teman-teman ke Turki. Ya, ke Turki. Oke, sudah, oke. Ini pesantren pertama. Siapa yang mendirikan? Bukan ini. Sorry, ya, ini yang mendirikan kader, ya, kader Muhammadiyah juga. Ya, seperti ini. Kalau ini siapa? Mbak Rani. Mbak Rani ini ayahnya. Masya Allah, saya terenyuh gitu ya. Anaknya orang biasa, tapi dapat beasiswa luar biasa. Dapat beasiswa LPDP. Beasiswa LPDP itu berapa kira-kira? Berapa Pak? Sebulan itu rata-rata 25 sampai 30 juta. Kalau di luar negeri. Kalau di Indonesia 5 sampai 7 juta bersih beasiswa LPDP. Jadi ketika kita dapat beasiswa LPDP, kita bisa nabung teman-teman. Bisa nanti buat ongkos nikah, nanti buat ongkos buat rumah dan lain sebagainya. Teman-teman harus kejar LPDP, ya Pak? Iya, atau kejar beasiswa yang lain. Allahumma amin. Ya. Ini ya, hanya anak kayak gini, tapi yang penting semangatnya ya enggak? Ya. Iya, orang tua saya guru teman-teman, jujur, digugu dan ditiru gitu ya. Saya juga semangat gitu ya. Saya bukan orang yang kaya, tapi saya punya semangat, saya punya tekad. Bismillah, saya bisa berangkat ya ke luar negeri juga bisa. Maka teman-teman semua di sini saya doakan nanti ke luar negeri semuanya. Karena orang hidup di luar negeri itu tantangannya luar biasa. Jadi budayanya baru dan di sana itu asik. Amin. Barang-barang murah, ori semuanya. Ya. Nanti kalau dijual di sini untung. Untung ya. Lah saya cuma bisanya ya yes sama no ya Pak. Kalau nggak yes ya no. Kalau nggak yes ya no gitu kan. Orang Jogja itu kadang-kadang itu jadi yes dan no itu tidak jelas, ras jelas itu ya. Coba kita dengar masyarakat kita. Lah yes no itu artinya apa? Lah yes no. Mana yang no, mana yang yes? Mana yang iya, mana yang tidak. Nah, nggak jelas tak? Tapi orang Jogja itu paham. Nah, itulah keistimewaan orang Jogja. Orang Jogja itu paling panjang usianya se-Indonesia. Wabil khusus orang Sleman. Orang Sleman itu yang bapak-bapak 76 tahun. Mohon maaf, yang ibu-ibu 76 tahun. Yang bapak-bapak 74 tahun setengah. Harapan hidup tertinggi di Indonesia. Kalau paling tinggi di dunia itu orang Jepang.
86 tahun lamanya. Oke ya. Oke. Makanya teman-teman ya, bismillah, panjang usianya ya toh, kemudian barokah umurnya. Allahumma amin. Oke, sekarang kita tanya jawab ya Mas Janu ya. Oke, silakan, ada yang mau bertanya silakan. Boleh. Saya sangat senang sekali remaja, pemuda-pemudi yang bertanya. Bagaimana kiat meraih jodoh Mas? Karena saya sudah menikah, ya saya akan kasih tips-tipsnya. Yang bagi yang belum menikah. Yang sudah menikah, saya doakan sakinah mawaddah warahmah. Yang sudah menikah masa menikah lagi? Enggak. Ya, yang belum menikah itu nanti saya doakan menikah. Tapi sekarang kita investasi ilmu. Investasi botong. Investasi ilmu dulu ya. Oke. Silakan teman-teman. Boleh bertanya, bebas. Silakan. Wah, ini luar biasa ini. Silakan. Yang mbak-mbak silakan. Semangat belajar ya. Oh, oke. Ini kelas berapa ini? Mohon maaf, SMA udah kuliah? Belum. Kelas berapa? Oke. Teman ya? Oh, sama ya. Yang udah kuliah? Mohon maaf. Saya, Pak. Oke. Kuliah di mana, Mas? Oh. Oh, bagus loh itu tuh. Bagus loh ya. Bagus. Kuliah di mana? Ada yang kuliah? Udah kuliah. Di mana? Sudah kuliah? Kuliah di mana? Amikom. Tempat kuliah orang berdasi ya. Silakan bertanya, boleh. Bebas. Silakan, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, seperti yang telah disampaikan oleh Ustaz tadi, karena kan masa muda itu juga merupakan salah satu masa yang terpenting di hidup ya. Dan itu juga tadi kan dibilang memperbanyak ilmu, mungkin salah satunya juga dan mungkin ya juga ini dari pribadi saya sendiri dan mungkin teman-teman itu yang masih mungkin baru belajar SMP, SMA atau bahkan yang kuliah. Nah itu kan terkadang disibukkan saat itu oleh mungkin mempelajari ilmu-ilmu mungkin yang ada di bangku persekolahan atau mungkin ilmu-ilmu yang tentang keduniaan itu. Nah mungkin ada kiat-kiat dari Ustaz atau mungkin saran dari Ustaz untuk memperdalam ilmu agama kita agar nantinya saat kita menginjak dewasa itu kita bisa istilahnya untuk ilmu agama itu dan ilmu yang kita pelajari itu bisa seimbang gitu. Oke. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung dijawab. Langsung. Oke, matur suwun. Penting sekali ya, ilmu agama itu akan kita pakai dari kita itu kecil sampai kita nanti mau meninggal. Kita mau meninggal itu ditalkinkan, bimbing la ilaha illallah, ya enggak? Kata Nabi, siapa yang bisa mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayatnya pasti masuk surga. Pertanyaannya, apakah mudah diucapkan ketika orang mau meninggal? Tidak, tergantung kebiasaannya. Jadi ngaji itu tidak hanya ya setelah SD, tidak SMP terus selesai ngajinya, tidak. Tapi berkelanjutan teman-teman, ya toh seperti itu. Maka saya itu dulu juga belajar tentang ilmu umum, tapi saya lihat bahwa ilmu umum sama ilmu agama ini ada kesamaan, ya toh sama-sama dia bermanfaat. Makanya apa? Ya, ketika ilmu agama itu saya rasakan, ini lebih bermanfaat, maka saya pelajari ketika itu. Ya, oke teman-teman. Kalau mau sholat, nggak mungkin kita itu nggak bisa bacaannya, ya toh? Nggak mungkin kita itu nggak bisa cara wudhu, nggak bisa, mungkin kita itu nggak tahu arti makna Al-Quran. Kemudian kita ditanya, ini hukumnya apa? Hukum menikah? Masa kita cuman ya seperangkat alat sholat, cicil gitu ya? Enggak, tapi apa? Kita harus tahu hukumnya. Nah, makanya teman-teman ya belajar beragama itu, belajar ilmu agama itu sebagai motivasi bahwa Allah akan mengangkat derajat kita. Allah akan membuat kita itu baik. Nah, gitu aja ya.
Kalau orang yang agamanya baik, saya yakin ya, orang yang agamanya baik, saya yakin dia itu baik. Ya, paling tidak ada proses. Insya Allah. Ketika orang rajin ke masjid, kemudian dia rajin sering baca Al-Quran, saya kira hidupnya lebih tenang. Ini yang kita butuhkan di era sekarang ini, hidup tenang. Gimana? Banyak orang yang gerusa-gerusu hidupnya. Wah, aku pengen ini, tadi apa ya? Akhirnya pusing, akhirnya stres, akhirnya jadi penyakit. Penyakit itu 3. Karena pola makan, kemudian pola hidup, pola pikir, dan kakean pola. Nah, itu ya. Itu penyakit datangnya seperti itu. Makanya ketika orang stres, itu nanti akan menyebabkan penyakit. Ya, naudzubillah. Maka obat stres itu kembali ke masjid, kembali ke ngaji, kembali ke sholat kita, bener nggak kira-kira? Itu teman-teman. Ya, makanya kita semangat. Ketika saya sholat, saya akan disediakan oleh Allah surga. Ketika saya ngaji, saya dapat pahala yang besar. Saya akan bersama Rasulullah di surga. Masya Allah. Memang sekarang kita belum merasakan gambar-gambar atau bayang-bayang surga. Tapi berapa banyak orang yang meninggal dalam keadaan usia yang sangat muda sekali rasanya. Saya punya teman itu sudah meninggal gara-gara COVID. Ya, mau mengunjungi saya, ya saya tunggu kok nggak kesini-sini. Akhirnya sudah diberitakan meninggal di grup. Ini teman-teman. Ya, makanya kita harus semangat. Orang itu harus semangat. Ya, beli buku. Kemudian kita ngaji sama ustadz, ngaji sama guru kita. Ya, cari majelis taklim, cari milieu yang bagus. Orang itu tergantung milieunya. Orang itu tergantung apa? Milieu. Milieu itu lingkungannya. Temannya siapa kira-kira? Dia akan soleh. Itu insya Allah. Kalau temannya soleh, seperti orang yang bergaul sama penjual minyak, pasti ketularan wanginya. Ya, seperti itu. Ya, makanya dulu saya ya di kampung saya, masya Allah ya, saya termasuk orang yang diselamatkan oleh Allah. Ya, ketika itu pemuda-pemudinya, masya Allah ya, itu luar biasa ya. Tahu sendirilah ya daerah sana ya, daerah sana. Maka ya, jadi kalau Allah ingin Anda baik, Anda dipahamkan dalam permasalahan agama teman-teman. Ya, seperti itu. Anda dimudahkan dalam menuntut ilmu, ya Allah mudahkan dalam segala hal. Insya Allah. Oke, ngerti nggih Mas ya? Jadi semangat belajar ilmu umum juga semangat belajar ilmu agama. Kalau dulu saya dapat saran itu setiap habis subuh sama habis maghrib ngaji. Paling tidak tahu artinya, paling tidak tahu maknanya. Ya, seperti itu. Ngerti nggih? Oke. Dari Mbak-mbak silakan, ada mau tanya? Boleh. Dari Mas-mas kalau ada yang mau nanya, boleh. Silakan. Ya. Silakan, Mbak. Nama, alamat, tanggal lahir, status. Oh, betul. Enggak bercanda. Silakan. Enggak usah, enggak apa. Namanya saja. Amin. Boleh banget, yeah. Kalau yang pernah saya dengar dan pernah saya baca itu kan ada kalimat bahwasanya jodoh adalah cerminan diri. Betul. Nah, cuma dari beberapa sumber yang pernah saya baca juga untuk definisi cerminan diri itu juga berbeda. Ada yang mengatakan satu untuk cerminan diri itu istilahnya baik sama baik kayak gitu kata. Tapi untuk yang definisi kedua yang pernah saya temukan itu adalah cerminan diri berarti kebalikannya. Kayak yang kita kaca tangan kanan ya tangan kanan, tapi kalau kita lihat dari cermin ke kanan kiri kayak istilahnya kayak
Wah, ini susah untuk dijawab sebenarnya. Oke, jodoh cerminan diri betul. Al-Quran mengatakan at-thayyibin lit-thayyibat. Orang yang baik, wanita yang baik-baik itu sepantasnya ketemu laki-laki yang baik-baik. Itu prinsipnya. Tapi kalau memang, mohon maaf ya, wanita yang baik kadang ketemu sama laki-laki yang tidak baik. Itu adalah fenomena. Dan itu terjadi bahkan istri Nabi. Istri Nabi, Nabi Nuh itu punya istri yang mohon maaf tidak baik. Istri Nabi Lut sama. Memang dia istrinya Nabi Lut itu bukan pelaku LGBT, tapi dia pendukung LGBT. Begitu ada tamu langsung flyer kayak gini. Jadi api supaya orang datang dan ketika itu melakukan jadi laki-laki senang sama laki-laki seperti itu. Ya, istrinya Nabi Lut itu tidak perempuan senang sama perempuan, tapi pendukung LGBT. Makanya ini fenomena kehidupan. Nah, jadi jodoh itu ya memang idealnya itu yang baik ketemu sama yang baik. Yang kedua itu memang ideal. Kalau mamanya tidak baik, dia tidak akan ketemu di akhirat. Karena jodoh di dunia itu beda sama jodoh di akhirat. Istrinya solehah banget, laki-lakinya naudzubillah, kemudian suruh manut ya, wah ini manut aku loh, suruh itu. Kemudian dia itu juga tidak pernah sembahyang, tidak pernah, masya Allah. Maka dia bukan jodohnya di akhirat, karena nggak ketemu, ya toh. Maka wanita yang baik tadi akan dijodohkan sama Allah dengan laki-laki yang baik. Makanya ketika orang meninggal itu, wabdilhu daron khairan min darihi wa zaujan khairan min zaujihi. Ya, jodohnya itu kalau dia belum punya jodoh, berilah jodoh di akhirat. Kalau jodohnya itu buruk, gantilah jodohnya. Gitu ya. Oke, bisa dipahami? Laki-laki yang baik ketemu wanita yang baik-baik. Kalau mamanya ada yang tidak baik, kalau bisa melengkapi, silahkan melengkapi. Tapi memang kalau nggak bisa, karena watak itu susah untuk diubah, maka dia tidak akan ketemu di dunia. Mohon maaf, kita nggak akan ketemu di akhirat. Seperti itu prinsipnya. Ya toh? Dan jodoh itu 90% itu takdir, 10% itu usaha. Kadang orang yang sudah wah seperti itu ya, itu dia nggak jodoh juga, nggak nikah juga, ya toh? Ada orang yang ta'aruf 1 bulan itu langsung nikah. Ya toh? Makanya apa? Pacarmu itu belum tentu suamimu, pacarmu itu belum tentu istrimu. Ya, maka siapapun ya itu bisa. Maka wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah warahmah. Intinya adalah sakinah, mawaddah dan rahmah ya. Jadi tadi sekali lagi kembali ke jodoh, bahwa jodoh itu cerminan diri betul ya. Niscaya semua itu akan menjadi mirip. Kalau umpamanya pasangan hidup kita itu rajin, kita paling enggak ketularan karena satu rumah, bahkan satu kamar, ya enggak? Itu ketularan, ya toh? Paling enggak ketularan kebaikannya itu loh. Nah, seperti itu. Makanya sebelum mencari jodoh yang baik, kita perbaiki diri kita di hadapan Allah dulu. Ya, kita memantaskan diri kita. Pantas enggak kira-kira saya itu? Ya. Karena orang yang menikah itu semakin menikah, semakin dia dekat sama Allah, bukan semakin jauh. Semakin menikah, semakin berpahala. Kerjanya judi pahala. Jadi dulu ketika jomblo yang sudah jatuh tempo mamanya itu ketika dia itu sholat masih pahalanya 1. Begitu Allah hadirkan jodoh dalam kehidupannya jadi 25 sampai 27 derajat. Gitu ya. Saya kira ada ikhtiar di situ untuk meraih jodoh yang terbaik menurut pandangan Allah. Kalaupun ada wanita laki-laki yang soleh datang kepada kita, kalau menurut saya why not? Ya toh? Kalau dia soleh, kaya, rupawan, hartawan, nasabawan, menjadi nasabah di mana-mana, ya. Kemudian dia itu juga agamawan, ambil saja, ya toh? Seperti itu. Ya, ganteng, pinter, soleh, sugih, dan tidak ada. Karena itu ideal sekali gitu ya. Oke. Gitu ya, Mbak ya, saya kira itu ya. Jadi kalau umpamanya ada yang baik, kita pertimbangkan, ya toh, dia itu baik menurut
kita sama keluarga penyayang, ya toh. Tapi kalau cuman wajah itu kan sak jembari rai juga kan, iya enggak? Kalau cuman wajah itu sak jembari rai. Ya, ketika udah 20 tahun, 30 tahun sudah selesai wajah, ya toh? Kata teman saya, tutupi keras tas kresek, gitu ya. Itu bangetan itu. Tutupi tas kresek, elek. Tidak ada yang jelek, semuanya itu cantik, semuanya itu ganteng. Hanya saja kita yang tidak pede, gitu ya. Kita diciptakan oleh Allah harus pede. Ya, laki-laki harus berani bertanggung jawab. Ya toh, besok laki-laki menjadi imam bagi keluarganya. Yang wanita itu menang nolak, laki-laki menang milih. Bener nggak sih? Oke, sepertinya itu ya. Oke. Kalau ditolak nggak apa-apa, cari lagi. Ya toh? Wanita juga seperti itu, harus benar-benar milih karena itu adalah jodoh kita yang akan bersama kita. Ya, ibadah terlama itu nikah, tidak sembarangan. Oke? Gitu ya? Oke. Mas Janu? Mau curhat? Enggak. Ada lagi? Ya. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah, karena sudah mau nanya lagi, boleh, silakan. Karena ini remaja masjid Al-Mujahidin itu banyak yang baru dan beranjak remaja, mungkin minta saran dari Ustadz untuk tetap melekatkan organisasi remaja masjid agar tetap berjalan dengan baik itu gimana ya? Masya Allah, luar biasa ya. Yang pertama, kita harus punya niat untuk ya berjuang di jalan Allah. Ya toh? Siapa yang menolong agama Allah, pasti Allah akan tolong dia. Intan surullah yang surukum. Siapa yang ngurusi banyak orang, dia akan diurusi oleh Allah. Orang yang hidupnya itu cari donor darah mana-mana, hidupnya itu volunteer, dia akan dapat pertolongan oleh Allah. Gitu ya. Siapa yang menolong agama Allah, siapa yang memakmurkan masjid, dia pasti akan ditolong hidupnya oleh Allah. Pasti, saya yakin sekali itu. Ya toh? Saya sendiri, mohon maaf teman-teman, saya ada hal yang saya tidak bisa lakukan, kemudian saya dapat itu ya. Saya dapat sertifikasi, saya dapat ini, ya. Saya tidak mikir apa-apa gitu ya. Tahu-tahu aja, ya toh? Kenapa? Karena ketika saya itu pengajian, saya itu berdakwah di sana sini, ya saya tidak pernah ini gitu ya. Artinya, wes berangkat saja. Saya 3 hari yang lalu saya ke Delingo. Tahu Delingo ya? Jalannya kayak gitu ya. Saya malam-malam teman-teman, ya malam-malam saya ya Allah, saya cuma berdoa pada Allah, saya nyepeda motor, bismillah, mudah-mudahan saya sampai rumah. Saya pernah di piungan, saya pernah tersesat, bahkan saya pernah jatuh di kandang sapi. Ya, betul. Saya lecet, untung saya tidak apa-apa. Ya, untung saya tidak apa-apa. Jatuh 2 meter. Ya, 2 meter saya jatuh. Orang itu sudah nggak mungkin. Tapi karena pertolongan dari Allah. Pengen ditolong Allah, tolong agamanya Allah. Ya, itu ya teman-teman ya. Yang pertama niat, yang kedua istiqomah, tetap berjuang bersama-sama. Karena kalau berjuang sendiri-sendiri susah. Berjuang bersama lebih mudah. Nah, gitu ya. Oke. Gitu ya, teman-teman ya. Saya harap semangat semua teman-teman yang di sini ya. Amin. Baik, kurang lebihnya dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kehilafan saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya serahkan ke pembawa acara, moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.